Ini zaman, mohon maaf para kiai tidak bermaksud menggurui anak-anak muda sekarang yang baru-baru hijrah. Pertanyaannya gimana ingatnya? Dalilnya mana? Gitu kiai. Hadisnya sahih nggak? Disahihkan Albani nggak? Ya. Gimana? Ya, pasti gregetan nih kiai-kiai ini. Itu tidak dapat dijawab. Mang ente udah hafal alfiah, nggak bisa begitu. Mang ente udah ngaji jurumiyah, nggak bisa begitu. Aneh udah 30 tahun di pesantren, nggak bisa digituin. Mesti disebutkan betul ini hadis Sahih Bukhari dalam kitab ini. Bahkan sekarang lebih keren lagi, minta nomor dia. Biasanya kalau kita orang minta nomor ingatnya apa? Ya, togel. Sekarang canggih, nomor masuk ke kitab hadis. Padahal dulu kalau kita ngaji nggak ada tuh nomor. Bahkan dulu halaman gak ada. Al-Quran, kitab itu untuk nyambung dengan halaman berikut, di pojok bagian bawah disebutkan satu kata di halaman ujungnya yang ada di halaman berikutnya. Gak ada halaman. Halaman numerik itu semua muncul dari penerbit zaman now. Maka beda penerbit, beda nomor. Beda. Dulu saya ngaji di Menteng, ada satu masjid, udah jadi hotel sekarang tuh, nggak tahu tuh statusnya. Kita nyebutin Sahih Bukhari, kitab saya emang nggak ada nomornya. Kitab Darul Fikr yang kuning zaman-zaman dulu, ya kayak gini, ya, kitab kuning. Tiba-tiba di pojok dia nggak ikut ngaji sama kita, dari tadi main handphone mulu. Giliran kita nyebutin hadis, telinganya, nah, oh dia seneng hadis. Jadi kalau udah qala Rasulullah, telinganya, wah ini untungnya mereka, bagusnya mereka. Langsung nanya, hadis berapa tat? Tat murtad, kan? Saya bilang di kitab saya nggak ada nomornya. Apa kata dia? Ente kalau nggak tahu bilang aja. Loh, kok ngegas nih orang? Pas berdiri lah sarungnya kurang panjang ya. Bukan pakai sarung dia. Akhirnya kita maklum, kurang bahan, atas bawah kurang. Dari dulu kita cuma ngamalin matan, nggak ada ngapalin nomor, apalagi halaman, nggak ada. Itu bid'ah semua itu ya. Walaupun boleh, ya. Uji-uji kecerdasan mah boleh, tapi nggak perlu sebenarnya. Yang penting hafal hadis lah. Dalam satu riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, Sahih bukan? Sahih. Datang seseorang kepada Rasulullah mengadukan masalah budaknya. Budaknya ini dipercayakan ngurus domba, tapi nggak becus karena IQ-nya kurang. Ya, naqisatul aqli kata si Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Dilaporkan kepada Nabi, Nabi kemudian mengatakan, i'tiqha in kanat mu'minah. Ya, kalau dia mukmin, perempuan ini beriman, maka bebaskan. Lalu Nabi nanya, di riwayat Imam Muslim pertanyaannya apa? Ainallah. Apa artinya? Allah di mana? Hadis sahih loh. Sedangkan Sayyidina Ali mengatakan man ayyanal aina fala yuqalu lahu aina. Siapa yang menciptakan tempat, maka dia tidaklah bertempat. Apa ini bertentangan? Lalu bagaimana dengan surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'? Al-Ikhlas ayat 4, lam yakun lahu kufuwan ahad. Apakah bertentangan? Enggak. Ketika dikumpulkan riwayatnya bertemu. Riwayat ini ada persoalan yang tidak terungkap. Kita kumpulkan di hadis Imam Malik, di hadis Imam Abu Daud, ada nanti di Nasai, ada nanti di Ahmad. Ketemu ternyata ada persoalan di riwayatnya. Apa persoalannya? Di satu riwayat Nabi nanya, "Nid aina rabbuk?" Man rabbuk? Siapakah Rabbmu? Siapakah Tuhan penciptamu? Dijawab Allah. Di riwayat ketiga, atashhadina alla ilaha
illallah. Apakah kamu bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Saya mau tanya, kalau ada orang mau masuk Islam itu dengan mengatakan Tuhan di langit atau dengan syahadat? Dengan syahadat, benar. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan di langit sana, Muslim gak dia? Berarti hadis ini, riwayat ini tidak cocok secara kaidah ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu fikih, tidak sah Islam seseorang kecuali dia bersyahadat. Dan itu hadisnya mutawatir. Bersyahadat adalah syarat masuk Islam. Jadi jika perempuan ini mengatakan ayat Allah, hadisnya harus tunduk kepada makna kedua dan ketiga, man rabbuk, dan yang kedua atashhadina alla ilaha illallah, ya. Maka hadis ainallah, di mana Allah ini, oleh Imam Nawawi dimaknai lain. Kata aina tidak berarti tempat secara materi, dapat juga berarti maknawi. Nah, saya menghindari itu, penakwilan itu agak berbahaya. Kita pakai saja hadis kedua dan ketiga, ya. Ini sebagai contoh, hadis riwayatnya sahih tapi konten isinya bermasalah. Sahih riwayatnya, matannya bermasalah. Nah, ini contohnya.